Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Saya Widin Resibo, mahasiswa S1 Teknik Sipil Universitas Negeri Malang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas mekanika bahan tentang tegangan utama. Dengan soal, hitung dan gambarkan tegangan utama dari kasus soal 3A, tegangan normal sentris. Tinjau tegangan utama diambil dari 5 titik random dari penampang. Di sini saya ambil 3 titik pada tumpuan A ya untuk ditinjau. Bisa kita lihat di sini ada titik 1, di sini ada titik 2, dan di sini ada titik 3. Untuk perjanjian arah tegangan dan perputaran sudut, perlu saya ingatkan, untuk tegangan normal, jika terjadi tarik maka bernilai positif, sedangkan ketika terjadi tekan maka bernilai negatif. Untuk tegangan geser, ketika memutar berlawanan arah jarum jam maka bernilai positif, sedangkan ketika memutar searah jarum jam bernilai negatif. Untuk tinjauan arah tegangan geser, untuk tegangan geser yang berada pada kanan dan kiri ini, atau toe XY. Sedangkan untuk tegangan atas ini, tegangan geser atas dan bawah ini, toe YX itu merupakan tegangan melawan agar penampang stabil. Jadi itu menyesuaikan yang toe YX. Lalu untuk arah perputaran sudut, ketika sudut bernilai positif maka diputar berlawan arah jarum jam, sedangkan ketika sudut bernilai negatif maka diputar searah jarum jam. Perlu kita perhatikan juga arah tegangan geser yang terjadi pada titik A, yaitu searah jarum jam. Sini. Maka bernilai negatif. Lalu untuk 2 titik yang tersisa saya tinjau pada tumpuan B, yaitu pada titik 4 di sini dan titik 5 di sini. Berbeda dengan di titik A, arah tegangan geser yang terjadi pada titik B itu berlawan arah jarum jam, maka bernilai positif. Tegangan utama adalah tegangan yang terjadi pada suatu titik ketika diputar sedemikian rupa sehingga membentuk tegangan maksimum, baik normal maksimum maupun tegangan geser maksimum. Ketika kita meninjau pada suatu titik pada sebuah penampang dan memutarnya, maka akan terbentuk nilai tegangan yang baru. Perlu diingat di sini, untuk mencari nilai tegangan normal maksimum dan tegangan geser maksimum tidak ditemukan pada sudut yang sama. Maka di sini ada 2 sudut yang akan kita cari, yaitu untuk mencari nilai tegangan normal maksimum dengan rumus tangen 2 theta sama dengan 2 dikali tegangan geser dibagi dengan tegangan normal X dikurangi dengan tegangan normal Y. Lalu, untuk mencari sudut pada tegangan geser maksimum, itu kita cari dengan rumus tangen 2 theta sama dengan minus tegangan normal X lalu dikurangi dengan tegangan normal Y dibagi 2 dibagi dengan tegangan geser. Lalu setelah kita menemukan nilai theta, kita bisa langsung mencari nilai tegangan normal dan tegangan geser yang baru dengan rumus sebagai berikut. Untuk tegangan normal X atau tegangan arah horizontal yang baru dapat kita cari dengan rumus tegangan normal X ditambah dengan tegangan normal Y dibagi 2 dijumlahkan dengan tegangan normal X dikurangi dengan tegangan normal Y dibagi 2 dikali cos 2 theta dijumlahkan lagi dengan tegangan geser dikali sin 2 theta. Lalu untuk tegangan normal Y atau tegangan arah vertikal yang baru bisa kita cari dengan rumus yang hampir sama dengan mencari rumus tegangan normal X atau tegangan normal arah horizontal. Perbedaannya hanya pada plus minus. Ketika pada rumus tegangan X yang baru itu dijumlahkan, sedangkan ketika mencari tegangan normal Y yang baru itu dikurangi. Selanjutnya untuk mencari tegangan geser yang baru bisa kita cari dengan rumus tegangan normal X dikurangi dengan tegangan normal Y dibagi 2 dikali dengan sin 2 theta dijumlahkan dengan tegangan geser dikali dengan cos 2 theta. Untuk titik yang kita tinjau pada tumpuan A, kita gambarkan detail tegangan yang terjadi. Untuk detail tegangan yang terjadi, kita bisa lihat pada gambar di samping. Pada titik 1 terjadi tegangan normal X sebesar 0,256 kg per cm pangkat 2
dan tegangan normal Y di sini tidak ada. Lalu untuk tegangan geser yang terjadi di sini memutar searah jarum jam sebesar 2,9374 kg per cm pangkat 2. Selanjutnya pada titik 2 terjadi tegangan normal sebesar 0,256 kg per cm pangkat 2. Sini merupakan tekan. Untuk tegangan normal Y di sini tidak ada. Lalu untuk tegangan geser yang terjadi di sini memutar searah jarum jam sebesar 2,9374 kg per cm pangkat 2. Lalu yang terakhir pada titik 3 di sini terjadi tegangan normal X sebesar 0,256 kg per cm pangkat 2. Sini merupakan tekan. Lalu untuk tegangan normal Y di sini tidak ada. Lalu untuk tegangan geser yang terjadi di sini memutar searah jarum jam sebesar 3,3217 kg per cm pangkat 2. Untuk titik yang kita tinjau pada tumpuan B, kita memiliki 2 titik yang tersisa untuk kita analisis. Kita gambarkan detail tegangan yang terjadi itu pada gambar di samping. Pada titik 4, kita belum pernah menghitung secara detail tegangan yang terjadi. Jadi kita perlu menghitung di sini menjumlahkan tegangan normal sentris dengan tegangan lentur. Di sini didapat tegangan normal X yang terjadi sebesar 1,202 kg per cm pangkat 2. Sini merupakan tekan. Lalu di sini juga ada tegangan geser yang terjadi memutar berlawanan arah jarum jam sebesar 3,1697 kg per cm pangkat 2. Lalu pada titik 5 terjadi tegangan normal X sebesar 1,321 kg per cm pangkat 2. Dan untuk tegangan normal Y di sini tidak ada. Begitu juga dengan tegangan geser yang terjadi di sini tidak ada, atau sebesar 0 kg per cm pangkat 2. Sekarang mari kita hitung tegangan utama yang terjadi pada titik 1 untuk tegangan normal maksimum. Di sini kita tinggal masukkan datanya ke dalam rumus. Di sini ada tegangan normal X menekan sebesar 0,256 kg per cm pangkat 2. Karena ini merupakan tekan, maka bernilai negatif. Kita masukkan ke dalam rumus sebagai negatif 0,256 kg per cm pangkat 2. Lalu di sini kita juga ada tegangan geser atau toe XY yang memiliki arah memutar searah jarum jam sebesar 2,9374 kg per cm pangkat 2. Karena di sini tegangan geser yang terjadi itu memutar searah jarum jam, maka bernilai negatif. Kita masukkan ke dalam rumus sebagai negatif 2,9374 kg per cm pangkat 2. Kita hitung lalu mendapatkan nilai θ sebesar 43,75 derajat. Artinya penampang akan kita putar berlawanan arah jarum jam karena θ bernilai positif. Lalu di sini kita mendapatkan nilai tegangan normal X yang baru yang merupakan tegangan normal X maksimum sebesar negatif 3,06 kg per cm pangkat 2. Artinya terjadi tekan sebesar 3,06 kg per cm pangkat 2 pada tegangan normal X yang baru karena bernilai negatif. Kita juga mendapatkan tegangan normal Y yang baru yang merupakan tegangan normal minimum sebesar 2,81 kg per cm pangkat 2. Artinya terjadi tarik sebesar 0,81 kg per cm pangkat 2 pada tegangan normal Y yang baru karena bernilai positif. Lalu di sini kita juga mendapatkan tegangan geser yang baru dengan nilai mendekati 0, jadi kita tidak gambarkan tegangan gesernya. Untuk tegangan geser maksimum di sini, dari perhitungan rumus, kita dapat nilai θ negatif 1,25 derajat. Artinya penampang diputar searah jarum jam karena θ bernilai negatif. Lalu di sini kita dapat tegangan normal X yang baru sebesar negatif 0,12 kg per cm pangkat 2 atau tekan sebesar 0,12 kg per cm pangkat 2. Untuk tegangan normal Y yang baru didapat sama dengan tegangan normal X yang baru sebesar negatif
0,12 kg per cm pangkat 2 atau tekan sebesar 0,12 kg per cm pangkat 2. Lalu yang terakhir kita dapat tegangan geser yang baru yang merupakan tegangan geser maksimum sebesar negatif 2,9399 kg per cm pangkat 2. Karena negatif, maka tegangan geser memiliki arah memutar searah jarum jam. Lalu di sini ada gambar tegangan normal maksimum dan tegangan geser maksimum yang disandingkan. Untuk mengkoreksi pekerjaan yang sebelumnya kita hitung, pertama, selisihnya harus membentuk 45 derajat antara sudut tegangan normal maksimum dan tegangan geser maksimum. Lalu untuk perhitungan tegangan normal maksimum dan tegangan normal minimum, akan dihasilkan tegangan geser yang baru itu sebesar 0 atau mendekati 0. Selanjutnya pada tegangan geser maksimum akan dihasilkan tegangan normal X yang baru yang memiliki nilai yang sama dengan tegangan normal Y yang baru dan akan selalu memperoleh hasil penjumlahan antara tegangan normal X yang baru dengan tegangan normal Y yang baru sama dengan hasil penjumlahan antara tegangan normal X dengan tegangan normal Y. Sekarang mari kita hitung tegangan utama yang terjadi pada titik 2, tegangan normal maksimum. Sama seperti sebelumnya, di sini kita tinggal masukkan datanya ke dalam rumus. Kita hitung lalu mendapatkan nilai theta sebesar 43,75 derajat. Artinya penampang akan kita putar berlawanan arah jarum jam karena theta bernilai positif. Lalu didapat tegangan normal X yang baru yang merupakan tegangan normal maksimum sebesar negatif 3,06 kg per cm pangkat 2. Artinya terjadi tekan sebesar 3,06 cm pangkat 2 karena bernilai negatif. Kita di sini juga mendapatkan nilai tegangan normal Y yang baru yang merupakan tegangan normal minimum sebesar 2,81 kg per cm pangkat 2, artinya terjadi tarik sebesar 2,81 kg per cm pangkat 2. Lalu di sini kita juga mendapatkan tegangan geser yang baru dengan nilai mendekati 0, jadi kita tidak perlu gambarkan tegangan gesernya. Untuk tegangan geser maksimum, di sini dari perhitungan rumus, kita dapat nilai theta sebesar negatif 1,25 derajat. Artinya penampang diputar searah jarum jam karena theta bernilai negatif. Lalu di sini kita dapat tegangan normal X yang baru sebesar negatif 0,12 kg per cm pangkat 2 atau tekan sebesar 0,12 kg per cm pangkat 2. Untuk tegangan normal Y yang baru didapat sama dengan tegangan normal X yang baru sebesar negatif 0,12 kg per cm pangkat 2 atau tekan sebesar 0,12 kg per cm pangkat 2. Lalu yang terakhir kita dapatkan tegangan geser yang baru yang merupakan tegangan geser maksimum sebesar negatif 2,9399 kg per cm pangkat 2. Karena negatif, maka tegangan geser memiliki arah memutar searah jarum jam. Lalu di sini ada gambar tegangan normal maksimum dan tegangan geser maksimum yang disandingkan. Sekarang mari kita hitung tegangan utama yang terjadi pada titik 3. Untuk tegangan normal maksimum sama seperti sebelumnya. Di sini kita tinggal masukkan datanya ke dalam rumus. Kita hitung lalu mendapat nilai theta sebesar 43,89 derajat. Artinya penampang akan kita putar berlawan arah jarum jam karena theta bernilai positif. Lalu didapat tegangan normal X yang baru yang merupakan tegangan normal maksimum sebesar negatif 3,45 kg per cm pangkat 2. Artinya terjadi tekan sebesar 3,45 kg per cm pangkat 2 karena bernilai negatif.
Kita di sini juga mendapat tegangan normal Y yang baru yang merupakan tegangan normal minimum sebesar 3,19 kg per cm pangkat 2, artinya terjadi tarik sebesar 3,19 kg per cm pangkat 2 karena bernilai positif. Lalu di sini kita juga mendapatkan tegangan geser yang baru dengan nilai mendekati 0, jadi kita tidak perlu gambarkan tegangan gesernya. Untuk tegangan geser maksimum, dari perhitungan rumus, kita dapat nilai theta negatif 1,11 derajat. Artinya penampang diputar searah jarum jam karena theta bernilai negatif. Lalu di sini kita dapat tegangan normal X yang baru sebesar negatif 0,12 kg per cm pangkat 2 atau tekan sebesar 0,12 cm pangkat 2. Untuk tegangan normal Y yang baru didapat sama dengan tegangan normal X yang baru sebesar negatif 0,12 kg per cm pangkat 2 atau tekan sebesar 0,12 kg per cm pangkat 2. Lalu yang terakhir kita dapat tegangan geser yang baru yang merupakan tegangan geser maksimum sebesar negatif 3,322 kg per cm pangkat 2. Karena negatif, maka tegangan geser memiliki arah memutar searah jarum jam. Lalu di sini ada gambar tegangan normal maksimum dan tegangan geser maksimum yang disandingkan. Sekarang mari kita hitung tegangan utama yang terjadi pada titik 4 untuk tegangan normal maksimum. Sama seperti sebelumnya, di sini kita tinggal masukkan datanya ke dalam rumus. Kita hitung lalu mendapatkan nilai theta sebesar negatif 39,64 derajat, artinya penampang akan kita putar searah jarum jam karena theta bernilai negatif. Lalu didapat tegangan normal X yang baru yang merupakan tegangan normal maksimum sebesar negatif 3,82 kg per cm pangkat 2. Artinya terjadi tekan sebesar 3,82 kg per cm pangkat 2 karena bernilai negatif. Kita di sini juga mendapatkan tegangan normal Y yang baru yang merupakan tegangan normal minimum sebesar 2,62 kg per cm pangkat 2, artinya terjadi tarik sebesar 2,62 kg per cm pangkat 2 karena bernilai positif. Lalu di sini kita juga mendapatkan tegangan geser yang baru dengan nilai mendekati 0, jadi tidak kita gambarkan tegangan gesernya. Untuk tegangan geser maksimum di sini dari perhitungan rumus, kita dapat nilai theta sebesar 5,36 derajat, yang artinya penampang diputar berlawanan arah jarum jam karena theta bernilai positif. Lalu di sini kita dapat tegangan normal X yang baru sebesar negatif 0,6 kg per cm pangkat 2 atau tekan sebesar 0,6 kg per cm pangkat 2. Untuk tegangan normal Y yang baru didapat sama dengan tegangan normal X yang baru sebesar negatif 0,6 kg per cm pangkat 2 atau tekan sebesar 0,6 kg cm pangkat 2. Lalu yang terakhir kita dapat tegangan geser yang baru yang merupakan tegangan geser maksimum sebesar 3,2371 kg per cm pangkat 2. Karena positif, maka tegangan geser memiliki arah memutar berlawanan arah jarum jam. Lalu di sini ada gambar tegangan normal maksimum dan tegangan geser maksimum yang disandingkan. Sekarang mari kita hitung tegangan utama yang terjadi pada titik 5 untuk tegangan normal maksimum. Sama seperti sebelumnya, di sini kita tinggal masukkan datanya ke dalam rumus. Kita hitung lalu mendapatkan nilai theta sebesar 0 derajat, jadi tidak perlu kita putar penampangnya. Lalu didapat tegangan normal X yang baru yang merupakan tegangan normal maksimum sebesar negatif 1,321 kg per cm pangkat 2, artinya terjadi tekan sebesar 1,321 kg per cm pangkat 2 karena bernilai negatif.
Kita di sini juga mendapatkan tegangan normal Y yang baru yang merupakan tegangan normal minimum sebesar 0 kg per cm pangkat 2. Jadi tidak perlu kita gambarkan. Lalu di sini kita juga mendapatkan tegangan geser yang baru dengan nilai 0, jadi tidak kita gambarkan tegangan gesernya juga. Untuk tegangan geser maksimum, di sini dari perhitungan rumus kita dapat nilai θ sebesar 45 derajat, yang artinya penampang diputar berlawanan arah jarum jam karena θ bernilai positif. Lalu di sini kita dapat tegangan normal X yang baru sebesar negatif 0,66 kg per cm pangkat 2 atau tekan sebesar 0,66 kg per cm pangkat 2. Untuk tegangan normal Y yang baru didapat sama dengan tegangan normal X yang baru sebesar negatif 0,66 kg per cm pangkat 2 atau tekan sebesar 0,66 kg per cm pangkat 2. Lalu yang terakhir, kita dapat tegangan geser yang baru yang merupakan tegangan geser maksimum sebesar 0,66 kg per cm pangkat 2. Karena positif, maka tegangan geser yang terjadi memiliki arah memutar berlawanan arah jarum jam. Lalu di sini ada gambar tegangan normal maksimum dan tegangan geser maksimum yang disandingkan. Terima kasih.